Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid An-Nur yang mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini semuanya selalu dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang mana telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, hidayah, inayah serta taufik-Nya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan kita, masih memampukan kita untuk kita bisa hadir di rumah Allah ini menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita insyaallah besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah termasuk umat beliau, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat semua nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah 100%. Alhamdulillah. Ibu-ibu tanggal muda semangat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Banyak kalau disyukur itu nikmat ya Bapak Ibu. Nikmat. Ya karena Allah sudah menjanjikan kepada kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah menjanjikan kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, Allah pasti tambah nikmatnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekarang baru punya motor, alhamdulillah disyukuri, mudah-mudahan besok motornya nambah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau yang mobilnya masih Xenia, ya siapa tahu dengan kita banyak bersyukur besok ditambah jadi apa Bapak Ibu? Ya, kalau Pajero ketinggian lah ya. Ya Terios atau apalah gitu. Alhamdulillah disyukuri ya. Jadi kalau bapak-bapak ya, ya semuanya kalau bersyukur luar biasa enak. Ya semua pasti akan ditambah. Ya. Jadi kalau misal bapak-bapak dapat istri yang agak lumayan ya sering marah-marah ya disyukuri alhamdulillah. Ya. Ya, jadi kalau disyukuri masya Allah. Ya, semua nanti akan ditambah. Ya. Jadi kalau sekarang bapak-bapak istrinya masih satu disyukuri, nanti besok satu aja Pak lah, satu aja nggak habis-habis ya, repot nanti. Ya, semuanya satu yang penting nanti dunia akhirat ya Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira Ibu kalau ditawarin besok di sana
mau ketemu lagi sama Bapak atau mau ditukar tambah besok di sana? Sudah setia Bu ya? Kalau ada pilihan yang lebih ganteng lagi, kira-kira mau milih lagi nggak? Oh enggak, Masya Allah. Kalau bapak-bapak, kalau besok di sana diminta sama Allah suruh memilih, kira-kira pilihannya istri yang sekarang atau dikasih bidadari yang lebih cantik, kira-kira milih yang mana Pak? Bidadari, cerdas ya. Wah, yang dunia judak gitu. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang dulu terakhir pernah kami sampaikan nih. Kira-kira masih ingat yang terakhir kami sampaikan terkait dengan apa Bapak Ibu? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah besok di yaumul kiamah. Ya. Kira-kira masih ingat Bapak Ibu? Kira-kira golongannya siapa saja? Bu, toksi kalingan mboten Bu? Mun lali? Oh, mun lali. Nggih. Ya, jadi dulu ketika terakhir kami menyampaikan kalau tidak salah itu baru ada 4 yang kami sampaikan dari 7 golongan. Ya, nanti insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan 7 golongan tersebut ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu golongan yang insya Allah bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang Masya Allah luar biasa ya, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana kondisinya ketika besok di yaumul akhir ya, di padang mahsyar kita dikumpulkan yang luar biasa panasnya ya, kondisi yang luar biasa mengerikan, menakutkan ya, tentu kita pasti butuh pertolongan ya. Keluarga kita nggak mungkin bisa ngasih pertolongan kepada kita ya, harta kita nggak bisa. Kedudukan kita setinggi apapun ketika di dunia tidak akan mampu menolong kita Bapak Ibu. Maka tentu kita berharap ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sudah menginformasikan kepada kita. Ya. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah menyampaikan, "Sab'atun yadhilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Jadi 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah. Di saat pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan apapun kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah pernah kami sampaikan yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kebaikan ya, keadilan dari seorang pemimpin akan berimplikasi kepada kebaikan seluruh masyarakat, seluruh bangsa dan negara. Maka dia posisinya itu di urutan pertama Bapak Ibu ya. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nas'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang dihabiskan hidupnya ya, tumbuh sampai dewasa, sampai dengan dia meninggal dunia, dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di pertemuan terakhir sempat kami menyinggung, jadi kita bersyukur kalau masih ada pemuda di saat ini itu yang masih aktif ya, itu dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Itu luar biasa. Ya, kalau usia-usia 50, 60 ke atas sih mungkin ya memang sudah memang schedule terbaik itu ya memang harusnya di sini. Lah mau kemana lagi? Nopo nggih wangun nek usah swidak taun niku yo teksi kluyuran iku kan yo mboten wangun nggih Bapak Ibu. Ya usah swidak tahun kok hobine teng Malioboro. Niku ya repot. Gitu. Atau misal kejadian kelitih-kelitih niku cah nem napa ya, masuk koran ini kelitih usia 65 tahun, guyok gitu. Nah, maka ini Masya Allah luar biasa. Ya, kalau pemuda-pemuda ini ya di sini istiqomah, alhamdulillah pemudanya itu tetap istiqomah, cuman cuman 2 ini, Mas Luhur sama Satri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh lagi banyak pemuda-pemuda yang aktif di dalam kegiatan keagamaan. Nah, maka karena godaannya luar biasa seorang pemuda itu, karena hidupnya itu namanya seorang pemuda itu ya masih darahnya itu betul-betul lagi panas-panasnya ya.
Jadi gampang emosi, kemudian pergaulan bebas, sekarang narkoba itu, oh Masya Allah, pemuda-pemuda itu sekarang. Makanya ini luar biasa kalau misalnya ada seorang pemuda yang memang dihabiskan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, seperti Bapak Ibu ini. Ya, dimanapun tempatnya, Bapak Ibu selalu rindu, selalu ya ingin sekali ya berada di dalam rumah Allah, ya, mengikuti kajian-kajian, ya mengikuti aktivitas-aktivitas apapun yang ada di dalam masjid. Itu orang yang akan mendapat gangguan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warujulani tahabban fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, jadi ini adalah orang yang dia saling mencintai ya, karena Allah, dan dia berpisah juga karena Allah. Nah, ini maksudnya bukan pacaran, bukan. Tapi yang jelas bisa konteksnya suami istri juga bisa, ya. Ketika dulu Bapak Ibu bertemu dengan istri, dengan suami, ya cintanya karena Allah, cintanya karena Allah. Ya, dan suatu saat nanti berpisah, itu juga karena Allah. Ya, pisahnya mungkin ya karena dipisahkan dengan maut misalkan, ya, atau mungkin terjadi perpisahan yang ya akhirnya diridhoi sama Allah, atau mungkin kita menjalin ya pertemanan sahabat ya dalam keimanan, ya saling mengingatkan kebaikan, ya itu juga bisa, ya artinya ini menjalin sebuah hubungan, ya, hubungan yang menjadikan kedua belah pihak itu bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang selanjutnya, yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi ini adalah seseorang, ya, seorang laki-laki. Itu ketika diajak oleh seorang perempuan, nah perempuannya itu cantik, dia punya kedudukan tinggi, diajak nih, ya. Jadi ini misal bapak-bapak, ya, kira-kira jenengan misal diajak di tempat yang sepi, ini sing ngajak nih wahyu tenan Pak, wahyu terus sugih ditawari jabatan, kira-kira nek jenengan imane kuat napa mboten, Pak? Niki sing ngajak niku wis wayune luar biasa. Wis ayu sugih meneh. Nggih, esuk nawari jenengan. Wis Pak, wis dijamin nek misal gelem, ya wis tak tawari dadi posisi teng perusahaan dados napa ngaten niki. Sepi meneh. Tidak ada siapapun. Nah, kira-kira pertanyaannya kita kuat enggak ya? Pokoknya kita jawab masing-masing. Koyone kok roman-romannya ora kuat ya. 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 Nah, ini kalau kejadian ini kata Rasulullah SAW, ketika seseorang diajak untuk melakukan perbuatan ya bermaksiat kepada Allah, berzina, ya. Padahal seorang wanita tersebut adalah wanita yang terhormat. Maksudnya bukan terhormat ya, artinya dia punya kedudukan. Ya, dia kemudian cantik juga, ya. Tetapi orang tersebut apa yang dilakukan? Ya, dia mengatakan ana khafullah. Ya. Saya takut dengan Allah, walaupun orang itu nggak melihat, nggak ada siapapun. Ya, CCTV-nya buatan enten Bapak Ibu. Ya. Saat ini kan marak CCTV, ya. Itu nggak kelihatan. CCTV nggak kelihatan, nggak ada siapapun. Tapi dia betul-betul menyadari bahwa innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu ya tahu betul apa yang kita lakukan, dan kita itu pada dasarnya itu kan sudah ada CCTV dalam hidup kita loh Bapak Ibu. Yang selalu 24 jam itu akan mengawasi kita. Jenengan sok krasa mboten Pak, jenengan iku diawasi. Enten CCTV ini loh. Jenengan pernah merasakan mboten? Misal aja ngerasani. Kira-kira CCTV ini ketok ora ya gitu. Nah, terus kita merasa kita itu diawasi oleh siapa? Ya. Bapak Ibu pernah kenalan mboten kali CCTV yang mengawasi kita? Di dalam pundak kita itu sudah ada yang mengawasi kita loh. Malaikat siapa? Raqib
hati. Ya. Itu yang dikirimkan oleh Allah mengawasi kita 24 jam. Dalam kondisi apapun itu ada catatannya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa sedetik itu tidak ada catatannya di hadapan Allah. Ada, Bapak Ibu. Ada. Gitu. Dan itu tidak akan mungkin catatan itu mau hilang. Ya. Gak mungkin. Maka kalau kita tanamkan dalam diri kita sikap muraqabah, ya, sikap muraqabah itu adalah sikap kita sadar betul bahwa Allah itu selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, termasuk nyuwun sewu. Hati kelolaan panjenengan setuju itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Manusia tidak akan mengerti, tidak akan tahu hati panjenengan. Saniki mawon kula mboten ngertos jenengan niku lagi mikir nopo. Enten sing mikiri utang, enten sing mikiri nopo, Pak? Ya macam-macam, nggih pekerjaan, nggih. Ya, Mas Luhur lagi mikir sesuatu kontennya gawe opo gitu ya. Mikir macam-macam. Gitu. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Dan ternyata hati itu ada hisabnya, Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir kita itu ada perasaan iri, dengki, takabur, sombong. Itu kan penyakit hati. Itu jangan dipikir itu tidak ada hisabnya. Ada. Bahkan yang lebih susah itu ketika sudah berurusan dengan penyakit hati, Bapak Ibu. Ya. Orang mau ibadahnya sehebat apapun, kalau masih ada sikap sombong di dalam hatinya, ya susah. Oke? Nah, jadi ini yang perlu kita tata itu tidak hanya sekedar amaliyah yang sifatnya itu fisik. Ya hati itu kita juga tata. Nah, maka saya pernah juga menyampaikan satu hadis ya, yang ini menjadi indikator utama. Kita mau diterima atau tidaknya itu tergantung itu tadi. Ya. Ada wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ya kalau daging ini baik, Bapak Ibu, itu baik semua. Tapi kalau misal daging ini rusak, ya semua tatanan anggota badan kita itu rusak. Ya. Maka ini faktor yang menentukan. Nah, segumpal daging ini adalah hati. Makanya amal diterima atau tidaknya itu juga tergantung dari hati kelolaan panjenengan sedaya. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada kita innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Kalau niat kita karena Allah, berarti menjadi pahala. Tapi kalau niat kita bukan karena Allah, ya sudah. Mau sholat saja kita mau menghadap Allah, kalau niatnya bukan karena Allah, ya tidak jadi ibadah. Panjenengan mau puasa, mau zakat, mau apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, ya sudah. Ya, tidak ada nilai. Maka ini hati-hati terkait dengan hati. Ya. Maka kita latih supaya hati kita itu menjadi qalbun salim. Qalbun salim itu ciri khasnya itu orangnya mudah sekali menerima kebaikan. Menerima nasihat-nasihat kebaikan itu mudah menerima masuk dalam hatinya. Tapi ada orang yang tiap hari ya mau dengar pengajian seperti apapun, mau menerima masukan kebaikan apapun, tapi tidak tembus di dalam hatinya. Nah, ini hati-hati. Kalau hati kita sudah keras, ya, susah untuk menerima kebaikan. Nah, mungkin kita perlu dicek, Bapak Ibu. Kira-kira ngeceknya tang pundi, Bapak Ibu? Tang Sarjito napa tang Panti Rapih? Ya. Nah, jadi kalau kita hati sudah mulai keras, caranya bagaimana? Kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Jadi obat, termasuk obat hati. Maka harusnya ketika kita itu membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, harapannya supaya hati kita menjadi tenang.
Ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, kalau kita mengingat Allah, kita itu kan membaca Al-Qur'an itu kan sama dengan kita mengingat Allah. Kita sedang berdiskusi dengan Allah. Nah, kira-kira ada ketenangan bukan? Sama dengan kita sholat. Sholat itu kan bidzikr, ya kan? Untuk mengingat Allah. Maka seharusnya implikasi dari sholat itu ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu kalau sholatnya baik, insya Allah itu akan merefleksikan amal ibadahnya itu juga akan baik. Ya. Jadi kalau orang sholat yang baik itu harusnya dalam kehidupan sehari-hari itu juga baik. Nah pertanyaannya, ada orang sholat tiap hari, tapi senengnya ngerasani. Kira-kira tang mriki enten mboten Bapak Ibu? Enten nggih? Insyaallah mboten. Ada orang sholat ya korupsi. Nah niku sing korupsi niku ya wong muslim toh. Hasil dikorupsi haji meneh. Duh piye niki? Repot nih, ya toh. Ya Allah. Padahal ya orangnya sudah haji. Nah, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Maka seharusnya bagaimana supaya ketika kita itu menunaikan sholat, harusnya kita sering bermuhasabah, Bapak Ibu. Kira-kira itu dari sholat yang kita lakukan, aktivitas sholat itu merubah diri kita mboten? Atau jangan-jangan nyuwun sewu, kita sholat hanya sekedar ya sudah, kita menggugurkan syariat rapena rotonggone musuh pengurus takmir ke orang sholat musuh cerai Pak Ustadz ke orang sholat misal. Nah kalau niatnya sudah seperti itu, ini bahaya. Sholat itu jadikanlah sebagai sebuah kebutuhan, kerinduan kularan panjenengan sedoyo. Nah sholat itu kan sama saja kita itu bertemu dengan Allah. Kita menggambarkan interaksi dengan Rob kita. Nggih kados jenengan riyen niku jamane ajeng ketemu kali ibu, Pak. Riyen niku teng sekelingan mboten, Pak? Niku kira-kira ajeng ketemu ibu niku seneng mboten, Pak? Nah niku. Dari sejauh 1 kilometer mawon niku atine pun mboten tenang nggih, Pak nggih. Jeduk-jeduk kali ajeng ketemu kali calon istri. Terus saya kelingan mboten Mas Nur. Ya. Itu bentuk kerinduan. Artinya kalau kita merasa bahwa sholat itu menjadi kebutuhan, ketika Allah sudah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang memanggil Allah. Kalau kita merasa rindu dengan Allah, pasti kita akan bergegas apapun alasannya. Karena urusan sejati kita itu, kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu sudah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu dharal akhirah. Ya, seluruh anugerah yang Allah sudah titipkan kepada kita itu orientasinya hanya kepada akhirat. Ya walaupun kita boleh wala tansa nasibaka minad dunya, silahkan. Mau memanfaatkan ya kesenangan dunia boleh. Ya, tapi jangan melupakan yang hakiki itu ada di dalam akhirat. Nah, maka ayo kita coba bermuhasabah di dalam diri kita, kira-kira amal ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah merubah kita atau belum? Kalau belum merubah kita, kita masih sholat tapi belum menemukan kedamaian. Bahkan nyuwun sewu, ada di antara kita ketika kita melakukan ibadah, misal sholat, itu tidak merasakan nikmatnya ibadah. Tapi ada orang yang ketika dia beribadah merasakan sebuah ketenangan luar biasa. Dia ngerasa nopo nggih? Plong. Sudah curhat sama Allah. Semua sudah kita curahkan kepada Allah, maka bertawakal kepada Allah. Ya, rasanya tenang. Di sepertiga malam, curhat sama Allah. Ampun curhat tentang media sosial. Nah, curhat tentang media sosial mungkin rame. Ya. Sama Allah. Allah yang akan memberikan solusi kepada kita. Nah, kalau misal kita belum bisa menemukan
ketenangan dalam kita beribadah, kita merasa itu belum nyaman dengan ibadah yang kita lakukan, berarti ada masalah. Jangan-jangan masalah kita itu ada di dalam dosa kita. Kita selama ini masih banyak bermaksiat. Maka untuk ketemu klik dengan Allah itu agak sulit. Ini kata jenengan, kira-kira nek jenengan pas padu kali suami istri, niku nek lungguh niku kira-kira betah napa mboten Bapak Ibu? Mesti ungkur-ungkuran toh. Ya. Sudah nggak nyaman, ya, sudah nggak nyaman. Nah, ini kita mau bertemu dengan Allah. Bagaimana kita itu nanti akan klik dengan Allah? Bagaimana kita itu nanti bisa dekat dengan Allah? Sedangkan kita itu masih banyak melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Agak sulit. Untuk kita merasakan kehadiran Allah di dalam sholat itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Seperti khusyuk. Khusyuk itu nggak bisa dibikin-bikin. Kalau khusyuk sifatnya itu hanya aktivitas fisik, oke, bisa, ya, ada panduannya, ya, tumakninahnya dan lain sebagainya, bisa. Tapi ketika khusyuk terkait dengan hati, huduril qalbi, menghadirkan hati, merasa bahwa Allah, ya, mengawasi kita di dalam sholat, kita sedang berinteraksi, kan kita sholat itu kan lagi berdialog dengan Allah. Allah pun menjawab kok apa yang kita baca. Itu menunjukkan bahwa kita berinteraksi dengan Allah. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah mulai takbir Allahu Akbar, kira-kira tersik kelingan masalah teng omah mboten Pak? Kelingan nyimpen dompet teng pundi tersik kelingan? Ibu-ibu tersik kelingan mau cucian iki wis dipulungnya burung. Nah. Nah, itu kita cek diri kita, ya. Ya sebetulnya manusiawi, namanya sholat itu bukan berarti, khusyuk itu bukan berarti kita itu nggak ingat apa-apa, enggak. Itu. Yang namanya khusyuk itu merasa betul-betul ketika kita sholat tidak hanya sekedar aktivitas fisik kita tumanina, tapi betul-betul menghadirkan hati di dalam sholat, merasa bahwa Allah itu hadir. Kita betul-betul menggambarkan bagaimana Allah itu, ya, Rabb kita sedang, ya, pokoknya paling mudah itu kita sedang ngobrol dengan Allah lah. Gitu. Nah itu yang agak sulit. Ya. Jadi menghadirkan Allah di dalam sholat itu perlu latihan yang betul-betul. Ya. Jadi khusyuk itu, ya, itu ada dua, tidak hanya sekedar fisik, tetapi hati itu juga perlu kita khusyukkan. Nah maka monggo, ya, ini juga sebagai nasihat bagi saya, supaya untuk kita cek lagi kira-kira kualitas sholat kita selama ini itu sudah baik atau belum, ya? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar menggugurkan syariat saja, ya, supaya yang penting sholat, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, ya. Wa rajulun da'a imra'atan dzata mansibin jamalin faqala in yakhafullah. Jadi golongan yang kelima ini adalah orang yang ketika diajak oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, ya, untuk para berbuat maksiat, orang tersebut menjawab, saya takut dengan Allah, saya takut dengan azab Allah. Ini luar biasa, ya. Kalau masih ada yang seperti ini, wah, udah selamat, ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan, kalau kita sih kemungkinan nggak punya potensi ke sana lah Pak, gitu. Roma-roma yang mungkin ketemu yang sing ayu-ayu terus ditawari sing aneh-aneh. Kita berdoa mudah-mudahan kita selamat dari itu, karena kita yakin kapasitas keimanan kita itu kalau seperti itu nggak mampu Pak, nggak mampu. Yes. Jadi godaan kita yang enteng-enteng mawon, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang ke-6 yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang ketika dia hidupnya, dia itu bersedekah, berinfak, karena saking ikhlasnya Bapak Ibu, sampai Allah menggambarkan ketika orang tersebut berinfak di jalan Allah dengan tangan kanannya, itu sampai tangan kirinya itu tidak melihatnya. Ya, maksudnya ini menggambarkan begitu ikhlasnya.
Jadi infak itu karena Allah, bukan karena manusia. Nah, ini terkait dengan infak sedekah. Bapak Ibu sudah sering ya dengar istilah infak dan sedekah. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum bedanya infak dan sedekah? Ngertos mboten Bapak Ibu? Sering dengar infak dan sedekah ya? Kira-kira sami nopo benten? Sama atau beda? Biasa itu kan melekat infak dan sedekah. Infak sedekah. Sama atau sama? Beda atau beda? Bingung. Bisa sama bisa beda. Jadi kalau infak itu, ini yang paling mudah saja kita pahami. Jadi kita ketika menyampaikan sesuatu, kalau infak itu dalam bentuk yang sifatnya itu bisa uang, bisa barang, jadi yang sifatnya itu materi. Kalau infak, makanya kalau misal bapak-bapak itu kan punya tugas menafkahi istri. Nafkah itu kan dari bahasa Arab itu nafaqah, ya, infak, gitu. Jadi lebih sifatnya itu fisik harta, ya, harta benda. Itu lebih spesifik ke sana, ya kan? Tapi kalau sedekah itu sifatnya umum, ya, apapun yang punya nilai kebaikan, ya, itu bisa dimaknai sebagai sedekah. Termasuk senyum, ya, Bapak Ibu senyum, gitu, itu sedekah. Kalau senyum-senyum, kalau senyum-senyum sendiri. Ya. Jadi kalau sedekah itu konteksnya luas Bapak Ibu, ya. Nah, tetapi sedekah itu juga bisa dimaknai sebagai zakat. Nah, kok bisa? Nah, itu Bapak Ibu kalau baca di Quran surat At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhirih. Itu kan bahasanya menggunakan sedekah. Padahal maknanya zakat. Ya, zakat. Nah, maka infak dan sedekah itu sering diiringkan bersamaan, ya, karena sesuatu istilah infak dan sedekah memang punya nilai sama-sama ibadah di hadapan Allah, ya. Cuman kalau infak itu lebih spesifik ke ke harta benda, ya. Kalau sedekah itu konteksnya luas, ya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi hal-hal yang sifatnya punya nilai kebaikan dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan sebagai sedekah. Okay. Nah, jadi orang yang ketika dia itu berinfak di jalan Allah, ya, kemudian dengan ikhlasnya dia menyampaikan infak tersebut, maka ini adalah golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita berbicara infak Bapak Ibu, infak dan sedekah itu Masya Allah, ya. Saya juga kalau nggak salah sudah pernah menyampaikan, ya, orang itu yang ketika dia senang berinfak Bapak Ibu, itu tidak akan menjadikan orang tersebut itu miskin. Karena kalau kita baca keutamaan, fadilah orang yang berinfak di jalan Allah, luar biasa Bapak Ibu. Termasuk sedekah itu salah satu pintu surga. Orang bisa masuk pintu surga itu kan dari pintu macam-macam. Ada dari jalur puasa, dia masuk dalam pintu Ar-Rayyan, ya. Salat tahajud, ya, itu ada pintunya sendiri. Sedekah itu juga termasuk salah satu pintu. Nanti orang yang gemar sedekah, itu besok itu akan memasuki pintu yang khusus orang-orang yang ketika di dunia itu senang bersedekah. Bahkan orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah, ya, itu salah satu, ya, karakter orang-orang yang bertakwa. Dulu pas waktu awal saya pernah menyampaikan, salah satu tanda atau ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Dia senang berinfak dalam keadaan dia lapang ataupun sempit.
Dan orang bertakwa sudah dijamin sama Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa itu sudah dijamin sama Allah tempatnya di surga. Ya. Di surga. Jadi sudah jaminan Bapak Ibu. Nah, maka orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di samping dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dia pasti dijamin masuk surga. Ya, karena termasuk perilaku orang bertakwa. Dan di dunia orang bersedekah, oh Masya Allah, luar biasa. Allah itu sudah memberikan apa istilahnya ya? Ya sudah menjanjikan akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Ya, sudah pernah kami sampaikan. Allah sendiri dalam Al-Quran sudah menyampaikan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi panjenengan itu kalau berinfak di jalan Allah itu satu kebaikan saja Allah bisa lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Banyak. Ini harusnya kalau orang itu betul-betul memahami ini, ya, itu hidupnya pasti akan kaya loh. Semakin kita itu banyak bersedekah, itu pasti Allah itu akan tambah. Ya. Makanya kan kita belum pernah dengar ya Bapak Ibu, orang itu yang gemar infak, gemar bersedekah, itu melarat ya. Ya, kita jarang dengar lah gitu ya. Malah justru orang yang sedang berinfak, bersedekah di jalan Allah itu pasti Allah akan mudahkan. Allah akan tambah rezekinya. Karena itu janjinya Allah. Ya walaupun kalau kita memahami konteksnya rezeki itu tidak melulu dalam bentuk uang Bapak Ibu. Jadi kita melihatnya itu ketika Allah itu akan melipat gandakan, itu tidak mesti Allah lipat gandakan dalam bentuk yang sifatnya materi, enggak. Diberikan kesehatan, ya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya putra-putri yang soleh dan solehah, itu bagian daripada rezeki. Ya, kita diselamatkan. Ya, misal kita hari ini gitu ya, Bapak Ibu pas perjalanan, itu mungkin di situ tulisannya itu Bapak Ibu mau akan kena musibah. Tapi karena ibu, bapak itu karena melakukan amaliyah sedekah, ya, mungkin itu yang menjadikan akhirnya kita diselamatkan oleh Allah. Bisa, ya, bisa. Itu bisa menjadi penolong bagi kita. Itu di dunia. Ya. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali fadilah manfaat ketika kita bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Ya, Allah sudah akan melipat gandakan. Jadi tidak perlu khawatir kita itu akan menjadi orang miskin, enggak. Kita pasti akan kaya. Ya, maka Bapak Ibu kalau pas ada permohonan dana dari masjid, nah itu nggak perlu eman-eman. Kita beli baju saja kadang mau lebaran itu bisa sampai 1 juta lebih. Ya betul ya Bu ya? Nah, itu. Ya, untuk belanja kehidupan sehari-hari kita nggak eman-eman. Mau beli apa itu, nggak eman-eman. Giliran ada panitia pembangunan, Assalamualaikum Pak. Sekali dikasih 10.000. Nah, ini kan jadi ironis ya. Nah, jadi investasi terbaik itu ya investasi yang nanti akan ya ikut terus kita sampai dengan akhir hayat kita. Ya. Amal kita harta kita nggak mungkin ikut kok. Yang ikut itu nanti harta yang betul-betul menjadi investasi terbaik kita nanti besok di akhirat. Makanya kan 3 hal yang nanti akan mengikuti kita, cuma satu saja yang akan stay tetap ikut dengan kita, amal perbuatan kita. Nah, maka itu sebanyak-banyaknya. Ayo kita mumpung saat ini masih diberikan usia oleh Allah. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu, kira-kira jadwalnya panjenengan kulo itu kira-kira masih berapa lama lagi. Jenengan kira-kira nek mumpun enten pengumuman pripun Bapak Ibu, enten jadwalnya niki Pak Takmir tanggal sekian bulan sekian enten. Malah ngeri ya. Itu Masya Allah. Maka kita sebagai mukmin yang baik itu adalah orang yang selalu mengingat akan kematian kita. Karena kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Sebentar sekali. Lawang saya itu kadang ngerasa ya Allah kayaknya baru kemarin gitu ya. Sekolah SMA, kuliah, kita lagi wingi, kok yo ngerti-ngerti wis.
Kayak baru kemarin gitu. Jadi kejadian yang 10 tahun itu masih terkesan, itu masih fresh di dalam otak kita. Cepat banget sekarang itu. Ya. Ya kalau di akhir zaman memang seperti ini Bapak Ibu. Di akhir zaman itu waktu itu akan berputar cepat sekali. Ya, sangat-sangat cepat. Apalagi sekarang Masya Allah ya sudah mulai banyak musibah. Ini menjadi pelajaran sebetulnya. Kita masih bersyukur di Jogja masih aman. Ya, kita melihat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, ya. Ujian Masya Allah luar biasa. Ya. Ratusan orang meninggal. Ya, kita nggak tahu. Ya, kita kapan? Kita nggak tahu. Ya. Jadi yang perlu kita persiapkan itu bukan kapannya, tapi bagaimana supaya kita menyiapkan nanti kita besok bertemu dengan Allah itu kita siap. Ya, kita siap. Karena setiap diri kita itu pasti punya pertanggungjawabannya masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Kita pasti kullun nafsin dha'iqatul maut. Diri kita itu pasti akan merasakan namanya kematian. Siap tidak siap harus siap. Ya. Siap tidak siap harus siap. Ya, makanya istilahnya orang Jawa itu harus toto. Oke, yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Ini pertobatan. Ya, jadi orang yang selalu banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, ya, terutama di keadaan sepi, di saat yang lain itu sedang tidur. Nah, ini sepertiga malam, ya, Allah sudah menyampaikan kepada kita. Ya, sepertiga malam kita bangun untuk salat tahajud, ya, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, ya, orang bertakwa, orang baik, orang dekat dengan Allah itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dosa, tapi orang yang selalu ketika dia merasa berdosa, dia ingat kepada Allah, dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah menyampaikan, ya, sudah menyampaikan bahwa surga itu ditempuh salah satunya dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah sudah menyeru kepada kita. Kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwa kita menjadi pribadi yang tidak punya dosa. Bahaya. Tapi harus betul-betul kita menyadari bahwa kita banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Dan harus menyesal. Bentuk penyesalan bertobat itu adalah dengan taubatan nasuha. Bukan hanya sekarang kita tobat, besok diulangi lagi. Sekarang tobat, besok diulangi lagi. Tobat, istiqomah. Jangan mengulangi perbuatan yang sudah kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 7 golongan tersebut kita insyaallah termasuk bagian daripada orang-orang atau golongan yang insyaallah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan di samping kita nanti mendapatkan naungan dari Allah, kita bisa bertemu, berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kami menyampaikan kepada Bapak Ibu ada kesalahan, itu karena kebodohan saya. Kalau itu benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.